Baik, beberapa minggu lalu sih tepatnya, saya berpartisipasi di webinar dengan teman-teman Bank Indonesia tentang awareness untuk cyber security. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ini lagi ngangsur jawab pertanyaan. Tapi ini teman-teman bikin webinar yang kedua, akan nambah lagi pertanyaan lagi. Oke, ini sekarang saya coba jawab yang di kelompok email. Pertanyaan pertama, apakah boleh mendaftarkan email BI untuk subscribe website luar, digital banking, forum, dan sebagainya? Ini bukan hanya BI ya, maksudnya email corporate, email kerjaan, dan sebagainya. Saran saya, kalau ini bukan urusan kerjaan, ini urusan pribadi, pakai email pribadi. Jangan pernah pakai email untuk kerjaan di urusan pribadi. Bisa berabe nanti urusannya soalnya. Bisa kacau. Apalagi kalau kita masuk dalam spam list apa segala macam. Karena kalau kita masukin dalam situs-situs di luar seperti ini, ada kemungkinan mereka akan menjual data email tadi atau ke hack atau segala macam. Akhirnya ini akan bocor ke situs-situs yang buat spam dan sebagainya. Jadi berabe banget urusannya kalau sampai email ini keluar. Dipakai untuk autentikasi di luar gitu. Apa risikonya penggunaan alamat email corporate kantor untuk online shop, sosial media, pelayanan publik, dan sebagainya? Ini kita bikin skenario ya, Kita pakai email Bank Indonesia di Facebook, di mana di media sosial, di online shop, dan sebagainya. Kalau saya akan melakukan serangan, kita akan lihat domain yang dipakai email tadi. Kalau domain itu corporate atau perusahaan atau kantor, berarti ini orangnya orang bonafit. Kalau nyerang enak banget tuh. Itu kalau buat di attack. Kalau mau diambil, kalau kita bisa contoh lain yang rada kurang ajar gini, kita tahu emailnya, tahu akunnya di online shop segala macam atau di media sosial, kita attack media sosialnya sampai jebol itu akun media sosialnya. Bayangkan media sosial kita yang pakai email corporate, email kantor tadi jebol. Terus orang bisa nipu pakai media sosial kita. Yang kena siapa? Kantor bakal kena. Jadi jangan sekali-sekali pakai email kantor untuk keperluan pribadi. Karena kalau jebol, kantornya bakal kena urusannya. Gitu, jadi kacau semuanya. Reputasi kita bisa jeblok banget nih urusannya. Bisa ngedrop semua performance. Jadi ini dua sama aja ya kasusnya. Ini ada juga sih kalau nggak salah di bawah sini. Cobalah. Mohon izin tanya, bila kita lihat ada email yang mencurigakan, ini ada email yang mencurigakan ya, namun tidak sengaja terklik dan terbuka, namun tidak kita baca detail langsung hapus, apakah ada potensi dampak security? Jadi kira-kira gini, yang namanya software, namanya aplikasi jauh lebih cepat daripada klik yang kita lakukan. Ini kan tidak sengaja ke klik dan terbuka, itu udah jalan tuh segala macamnya. Misal, mudah-mudahan nggak kejadian sih. Misal, email itu mencurigakan di dalamnya ada trojan, kita klik, tidak baca detail sih, langsung dihapus, trojannya udah masuk. Bubar. Kalau trojannya biasa, bayangkan kalau yang masuk adalah ransomware, itu komputer kita langsung tewas urusannya, semua filenya di encrypt. Jadi kalau ada mail mencurigakan, langsung delete aja, udahlah, lebih baik delete daripada kita klik. Kalau nanti orangnya ternyata itu email bener dan orangnya berusaha menghubungi kita, dia akan menghubungi kita lagi menggunakan jalur yang lain. Nanti ngomongnya kira-kira gini, kemarin saya kirim email kok nggak dibaca ya? Oh, ini email kamu toh, gitu. Dan ini pernah kejadian sama saya. Kejadiannya lucu banget sih sebenarnya. Ya lucu jadi nggak lucu sih. Jadi kejadiannya Microsoft Singapura kirim email ke saya. Bayangkan Ono dapat email dari Microsoft Singapura. Ini email beneran, pengen ketemu dari Microsoft Singapura. Yang saya lakukan apa? Saya delete itu email. Bukannya apa-apa. Bayangin, ini Ono kan orang biasa, dapat email dari Microsoft Singapura, pengen ketemu. Langsung saya kan curiga. Ini kayaknya spam nih, bohong. Saya delete. Padahal itu beneran pengen ketemu. Udah gitu orangnya akhirnya berhasil ngubungin, terus dia ngomong, itu kemarin saya kirim email, kok kamu nggak jawab? Oh, itu kamu tuh. Wah, tak pikir kamu bohongan.
Kita pikir kamu spam. Langsung dia ngakak-ngakak ketawa. Sialan, dikira spam. Tapi kalau saya cenderungnya digituin, mendingan kita delete aja sekalian. Nanti pasti akan ngubungin lagi lewat jalur lain gitu. Jadi ini kira-kira. Jadi ada kisah serunya sih sebenarnya. Menggunakan aplikasi email di HP Android, tidak menggunakan Microsoft Outlook, apakah aman? Nah, ini masalah nih. Karena saya malinknya ke email BI ke HP Android menggunakan saya. Oke, gini. Sarannya nih kita lihat di Play Store. Kalau bisa pakai apa? Karena buat aplikasi buat baca email di HP Android banyak banget sih, dan banyak yang masang iklan segala macam. Jadi itu yang mengerikan, email reader buat baca email. Ini akan banyak sekali kalau kita simor bejibun lah, saya kecilin ya. Oh banyak nih, banyak banget email. Oke, di HP Android itu banyak sekali. Saya biasanya pakai yang ini sih sebenarnya, K9. Cuman ini dipakai karena saya pakai enkripsi. Kalau Anda ini mau aman, pilihan satu lagi adalah yang ini nih kayaknya, Gmail. Kayaknya bisa baca email biasa deh. Pokoknya cari yang Google aja dah. Yang ini banyaknya iklan soalnya, nyebelin. Saya waktu itu install, ada yang Google lagi nggak ya? Coba-coba, kalau nggak email reader Google. Gmail nih, ini paling ini sih. Satu lagi yang K9 tadi. Jadi paling dua itu yang saya akan rekomen. Karena lumayan, yang Gmail lumayan aman. Cuman apakah dia bisa pakai buat email yang normal, yang lain yang bukan Gmail, nggak tahu. Kalau yang K9 saya pakai itu aman, tapi itu biasanya saya pakai karena saya butuh enkripsi, butuh komunikasi yang lebih secure. Ini dia saya pakai buat ngomong sama ini sih. Ini saya kasih lihat email saya yang secure-nya. Ini saya pakai Thunderbird. Anda bisa install Thunderbird. Saya tidak pakai Microsoft Outlook. Saya pakai Thunderbird seperti ini. Dan di sini ada spam, udah mulai ada spam nih, nyebelin banget. Kita blokir sih sebenarnya. Cuman anti spamnya rada pusing kalau pakai bahasa Rusia. Oke. Ini tadi saya masukin password karena saya akan baca email yang di encrypt ini, emailnya di enkripsi. Yang testing ini di encrypt, jadi untuk bacanya saya harus keluarin password. Ini saya akan delete. Sorry, ini delete. Nih. Nah, ini enkripsinya pakai ini, Enigmail. Enigmail ini ngomongnya dengan yang tadi K9 itu tadi. Sini. K9. Email reader. Sama ini dia ngomongnya. Jadi kita berbicara dengan email yang di-encrypt satu sama lain. Ini kalau mau aman banget. Dan ini jarang corporate yang implementasi. Ini dahsyat security-nya. Gitu. Jadi ada pilihan yang aman sebetulnya, cuman kalau salah milih bisa berabe. Bisa kacau semua cerita. Gitu ya. Jadi ada di HP Android yang aman, cuman harus milih bener. Karena sebagian besar dari aplikasi email itu mereka ngasih aplikasi email itu free, kemudian ada iklan lah, dan mereka bisa melakukan penyadapan ke email kita. Jadi nggak semua rekomen sih sebenarnya. Oke, gitu ya. Banyak email dari perusahaan tidak dikenal ke email kantor. Bagaimana mereka mendapatkan email kantor kita padahal kami tidak melakukan selalu melakukan email pribadi. Mohon advice terkait keamanan email, baik email kantor atau Gmail, terkait phishing. Ini ya. Ini intinya gini lah. Kalau kita pernah email keluar, email itu kan dicatat di emailnya orang, masuk ke address bootingnya orang, masuk ke daftar, misalnya ada orang, oh harus rapat sama ini emailnya ini, daftar itu akan masuk ke orang-orang itu. Akibatnya apa yang terjadi? Itu akan bisa masuk ke daftar spam segala macam, orang yang ngirim spam. Kalau mau ngirim email spam, kirimnya daftarnya ini, dan itu diperjualberikan sih. Oke. Jadi itu yang membuat email kantor atau email pribadi Gmail, walaupun rasanya kita sudah membatasi buat ngirim email ke siapanya, tetap masuk daftar yang nggak jelas tadi sih. Jadi proteksinya gimana?
Proteksinya sebetulnya tapi di BI sih ada servernya buat blokir email-email yang ngaco-ngaco sih. Setahu saya ada. Cuma memang harus di training itu server supaya semakin presisi. Yang benar-benar ngaco benar-benar diblokir semua. Jangan sampai ada yang tembus gitu. Nah, kalaupun ada yang tembus, kami di kantor pakai yang tadi ini, pakai Enigmail. Mana tuh Enigmail? Ini dia Enigmail. Ini kita udah pakai key. Kita pakai key buat enkripsi segala macam. Jadi kami di kantor lumayan aman karena kita sudah dienkripsi semua. Coba tadi mana? Oke, gitu ya. Terkait email phishing, apakah memungkinkan seorang dapat data korban ketika korban membuka email tersebut? Karena tidak mungkin orang tidak membuka apabila mendapatkan email dengan subjek yang relevan dengan kehidupannya, kerjaan sosial life. Ada nggak ya? Ntar saya coba cek. Ini email saya. Nggak ada, yang phishingnya udah nggak ada sih. Phishingnya nggak ada. Cuman kadang-kadang emailnya cuman berbentuk ini doang. Berbentuk cuman email kosong, ada attachment bisa diklik gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu yang mengerikan banget karena kalau diklik langsung jalan dan langsung trojannya masuk apa segala macam. Saya kebetulan pakai Linux. Jadi kalau diklik trojannya nggak jalan sih kalau di Linux. Aman, relatif aman ya kalau pakai Linux. Kalau Anda pakai Windows ini masalah. Karena trojannya bisa masuk. Jadi seringkali phishingnya berbentuk trojan, seringkali phishingnya berbentuk penipuan, akun Anda perlu direvisi apa segala macam, di maintenance, silakan klik URL ini. Diklik, masuknya ke phishing tadi. Jadi kira-kira itu. Apakah bisa dapat data korban? Ya, bisa dapat data korban, terutama kalau sampai dia bawa trojan di emailnya dan trojannya berhasil masuk. Bagaimana cara blok spam, phishing mail berisi virus di Gmail, Yahoo, dan penerima lainnya? Sebetulnya kalau Yahoo saya nggak tahu ya. Kalau Gmail mereka sudah menginstalasi aplikasi buat memblokir ini semua ya. Dia berusaha banget buat blokir loh, Gmail, yang saya tahu. Saya nggak pakai Yahoo soalnya sekarang. Dulu sempat pakai Yahoo. Sekarang saya makainya lebih banyak ke Gmail, terutama istri yang pakai ke Gmail, dan mereka memblokir ini sih sebenarnya. Jadi spam, phishing segala macam di Gmail sangat diblokir. Bisa dibaca-baca sih. Gmail block spam email. Jadi bisa dibaca-baca sih. Nih bisa di block unsubscribe from email. Ini bisa ada blokirannya sih. Jadi mereka udah nyiapin sih sebenarnya nih. Tekniknya bisa dibaca-baca di sini. Nih kalau ada orang nge-spam segala macam, bagaimana caranya kita lepas dari spam itu diajarin sebenarnya. Kalau di Gmail ada mekanismenya dan diajarin. Jadi sarannya dibaca-baca aja guideline untuk buat dari Gmail untuk komunitasnya, bagaimana cara lepas dari spam dan sebagainya. Ini cara bloknya dikasih tahu. Kalau ada email yang nggak mengenakan, kita blokir apa segala macam, bisa dikasih tahu sama dia caranya. Kalau ini di komputer, di Android juga dikasih tahu caranya seperti apa. Nih di Android caranya dikasih tahu sama dia. Jadi kalau Gmail sudah ada fasilitasnya, bisa dipakai langsung. Kalau di Yahoo nggak tahu deh. Apa yang harus kita lakukan jika kita sudah terlanjur masuk ke link email spam yang berbahayakan data pengamanan kita? Oke. Contoh untuk tahu bahwa pertama kita perlu tahu apakah kita emailnya bocor, breach. Oke. Anda bisa lihat cari di sini misalnya email breach. Nah. Ini email bocor, lepas. Email kita lepas. Ini ada situsnya. Ini Pak Benny dari Bank Indonesia yang ngasih tahu ke saya juga nih. Have I been breached? Have I been pawned? Have I been pawned? Terus ada lagi bukan yang ini. Coba lihat ke bawah. Ini ada monitor Firefox, ada US mana? Ada banyak sih situs-situs. Nih ya. fsecure.com bisa dicek. Coba kita cek kita cek ya email saya. Ini saya buka.
Coba ke bawah lagi. Ini saya buka. Saya buka. Ini saya buka beberapa aja lah. Jangan khawatir, email saya lepas, maksudnya address saya masuk ke daftar mereka sih, daftar yang bocor. Saya masuk ke indo.net.id. Ini email saya, coba dicek. Coba saya klik kanan copy. Ini sayanya ngeceknya di haveibeenpwned.com. Oke. Nah, ini langkah yang disarankan. 1, protect yourself pakai one password. Oke. Cuman kalau baca-baca di review segala macam, ini nggak recommend one password. Ini lagi dagang, ini teknik dagang gitu. Two-factor authentication, pakai two-factor authentication. Subscribe to notification for any other breach. Tapi yang kita pakai yang ini ya, two-factor authentication di Gmail atau apa, aktifkan tuh. Dan ini kelihatan data saya lepas, email saya lepas. Yang jebol adalah email address, password hint, password username. Di Bukalapak tahun 2019 Maret, yang jebol adalah email, IP, name, password, username. Di Coffee tahun 2020, yang jebol email, job title, name, phone, physical address, social media profile. Di Data and Risk Exposure from the PL Customer 2019 Oktober, yang lepas adalah email, employee, geographic location, job title, segala macam. Dropbox yang jebol email address, password. Online spam bot, email address, password. Tokopedia April 2020, tanggal lahir, email, gender, name, password. Verification.io, date of birth, tanggal lahir, email, employer, gender, geographic location, IP address, job title, name, phone number, physical address. Jebol semua. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ganti password. Itu yang harus dilakukan. Minimal sekali adalah ganti password. Terus, dan passwordnya sebaiknya ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter-karakter yang khusus, tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Dibikin agak panjang sedikit passwordnya supaya nggak bisa dijebol. Beres ya. Ini di Have I Been Pwned. Coba kita lihat di Firefox ini. Saya masukin lagi email saya, check breach, sama jebol. Jadi datanya hampir sama. Coffee, Tokopedia, Bukalapak, Verification.io, Dropbox, Adobe, jebol. Coba kita lihat lagi di sini, Norton. Oh, ini mah artikel ya, bukan berarti. Nah, ini email address, ini masuk di fsecure.com. Masukin email address, check for breach. I'm not a robot. Ya, dia ngecek 60%, 70%, nah dia. Oh, send by email. Berarti saya harus baca di email saya dong. Proteksinya ini kelihatan. Change password, use unique password, install antivirus. Ini lagi dagang, yang terakhirnya dagang sih. Ya nggak apa-apa lah, nama juga orang usaha ya. Saya coba lihat, masuk nggak emailnya. Ngasih tahu saya bolong di mana aja. Nggak masuk. Tapi kira-kira bolong di situ. Kalau kita nggak pernah pakai email itu, kelihatan ntar nggak akan bisa. Coba saya ganti ya ke email yang nggak pernah saya pakai. Ini nggak pernah saya pakai. Dan Anda jangan ngirim email ke sini lah. Percuma, nggak akan saya baca juga sih. ono.wave.rua.1@gmail.com pon. Good news, no pawn page found. Keren ya, nggak jebol karena nggak dipakai. Jadi kalau mau aman jangan dipakai, nggak jebol. Jadi gitu kira-kira supaya aman, nggak dipakai. Cuman tadi yang tingkat jebolnya bisa dilihat juga sih harusnya kalau nggak salah. Coba kita lihat ya. Jebolnya ada berapa? Oh, ini nggak ada informasi jebolnya berapa yang jebol. Saya tadi baca di mana yang bisa kasih tahu dia jebolnya berapa itu. Oh, ini nih. More info about the bridge. Wah, nggak keluar jumlah angkanya. Tapi tadi saya lihat di website mana jumlah jebolnya kelihatan. Kalau nggak salah ini 17 juta yang
Tokopedia sekitar 70 juta data yang jebol. Jadi ini 17 juta, ini 17 juta. Tapi ya Bukalapak kayaknya udah solve sih. Tokopedia mudah-mudahan udah solve. Jadi minimal banget ganti password sih. Itu minimal sekali, pakai password yang susah. Gitu. Beres ya, sip ya. Oke. Nah, sekarang kita terusin lagi. Udah saya mana ceritanya? Apa yang udah terlanjur masuk ini ya? Ini udah masuk. Dalam sehari saya dapat email dari korporasi kurang lebih bisa saya 100 email masuk. Bagaimana caranya memberi pengamanan yang baik untuk email pribadi kita agar terhindar dari malware agar tetap aman? Ada beberapa kali juga usaha email korporasi yang tidak bisa saya terima. Ketika dihubungi helpdesk, ternyata email tersebut terindikasi malware sehingga tertahan di IT server terblok. Apakah ada solusi untuk hal tersebut? Kalau ini solusinya nggak gampang sih sebenarnya. Kalau email apa adanya, kita plain email seperti itu. Plain itu maksudnya nggak dikasih apa-apa, kita kirim email seperti apa adanya yang kita lakukan sekarang. Ini akan terjadi karena kita mengandalkan server untuk menganalisa kontennya, baik atau enggak. Saya sama teman-teman di kantor akhirnya kita pakai solusi yang lebih dahsyat, yang pakai kayak gini sih. Nah, ini saya nggak tahu di Bank Indonesia bisa nggak, karena untuk maintain key, ini mainnya key, ini Enigmail ini pakai key sebenarnya. Ini ada key management. Untuk maintain key ini agar update terus, lumayan effortnya. Bisa sih dilakukan oleh ada grup kru yang ngerjain, tapi bisa juga pakai mesin otomatis juga bisa sih. Jadi kita bisa milih mau otomatis pakai mesin atau orang yang ngerjain. Bisa. Dulu waktu kita masih kecil kita orang yang ngerjain, sekarang kita ada krunya yang buat ada mesin yang ngerjain. Jadi kita maintain key, dan kalau kita kirim email ke siapa kita kasih key, dan hanya yang dituju yang bisa baca email tadi. Nah, kalau bisa sampai level ini sebenarnya gampang sih proteksinya. Si server juga gampang proteksinya, orang IT Bank Indonesia atau corporate juga gampang maintenance-nya. Jadi kita cenderung ke arah sini kalau mau proteksi yang gila-gilaan gitu. Jangan terlalu ngandulin corporate-nya yang buat proteksi, karena kasihan itu, susah berat loh proteksi ribuan orang tuh setengah mati. Mendingan orangnya dikuatin langsung. Jadi kita yang di tengahnya enteng hidupnya. Ini adalah teknik orang IT buat ngeles. Tapi enggak sih, beneran serius. Itu ya. Oke. Kayaknya sudah terjawab sebagian besar. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang satu, bagaimana kita masuk ke dalam daftar orang-orang ngirim spam. Bagaimana kebijakan tentang penggunaan email corporate atau kantor di penggunaan pribadi sebaiknya nggak dilakukan. Dan yang paling parah yang terakhir ini adalah bagaimana supaya email kita aman. Ini bisa untuk pribadi atau untuk corporate sama aja. Saran saya sih sebaiknya mengaktifkan udah mainan key, enkripsi segala macam. Dan itu free sih. Kita bisa pakai Enigmail di Thunderbird, atau kita bisa juga pakai K9 di Android. Free semuanya, dan itu aman banget. Susah banget dijebolnya gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang email.